Kemana ya si kancil? Iya, rasanya tidak enak kalau tidak ada dia. Benar, kalau ada dia, kita pasti dihibur oleh teka-tekinya yang tidak pernah ada habisnya ya. Ya, dan kita pasti tidak bisa menjawabnya. Kenapa diam? Ayo, teruskan tertawanya. Tapi masih ada satu yang membuatku belum puas dan masih mengganjali hatiku. Yakni sebelum aku hajar si kancil yang selalu membuat aku malu. Aku harus mendapatkan si kancil itu. Biar tidak ada lagi yang menggugat keperkasaanku. Nikmat. Benar-benar menyegarkan air di Telaga Bening ini ya. Iya, benar segar. Hei, lihat gajah-gajah bodoh. Lihat semuanya. Aku mau mandi. Ya! Apa kalian lihat-lihat, ha? Enak juga. Semuanya pada takut bisa melakukan semauku. Sekali gebrak, langsung ngacir. Akhirnya aku sampai juga. Seluruh badanku terasa lelah sekali. Lebih baik sekarang aku istirahat dulu. Di sana saja dingin. Nah, aku rasa ini tempat istirahat yang nyaman. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Laparku berhari-hari akan segera hilang. Dagingnya yang berisi itu cukup buat mengganjal perutku selama seminggu. Akan kutunggu. Tak disangka-sangka rezeki nomplok ini tiba-tiba muncul di depan mata. Santapan yang lezat sekali. Kurang ajar, mentang-mentang lebih kuat, mes robos saja. Lebih baik kancil itu kubangunkan, biar sama-sama tidak dapat. Harus hati-hati. Jangan sampai dia terbangun. Dia kira gampang menyerobot makanan dariku. Lihat saja. Mau kemana kau? Jangan lari kau.
Apa yang kamu tertawakan? Ah? Dasar ular bodoh. Kamu rasakan sekarang akibatnya. Kuat juga rupanya kepalamu. Coba saja sampai sekuat apa kepalamu. Juga nih ular. Lepaskan. Melepasmu? Tidak usah ya. Emangnya aku anggota pramuka yang suka menolong? Ingat ya, aku si Blang, si raja hutan yang suka bikin onar. Camkan itu. Tunggu. Tunggu. Hore, aku juara. Aku lebih dulu. Pikiranku belum tenang. Kalau aku belum bisa membalas kelakuan si kancil jelek itu. Pokoknya tidak ada ampun lagi. Kalau sampai ia bisa aku tangkap. Bos, sekarang giliran Anda main, bos. Kali ini tidak mungkin bisa lolos. Belum tahu dia. Aduh! Dasar sial. 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 Awas kau. Awas kau. Pohon nih, kembali ke asalmu. Wow! Lama-lama bosan. Si belang selalu mengikutiku terus. Tolong! Tolong! Ayo, berteriaklah. Tidak mungkin ada yang menolongmu. Tolong! Aku bukan ular dungu yang mau melepaskan begitu saja makanan lezat sepertimu. Ingat itu kerbau dungu? Hah? Tapi, bukankah ini tidak adil? Aku kan yang tadi menolongmu. Apakah ini yang dinamakan balas budi? Persetan dengan balas budi. Aku tidak mengenal istilah itu. Sudahlah, tak usah banyak cincong dan tidak usah banyak bicara. Bersiaplah untuk kulahap kerbau dungu. Ayo. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan kalian? Hei kerbau dungu, mengapa kau merengek-rengek seperti anak kecil saja? Bukankah sewajarnya ular yang perkasa ini menyantapmu buat hidangannya? Ingat, di sini kan berlaku hukum rimba. Siapa kuat, dia yang menang. Benar. Aku setuju. Kancil, jangan sembarangan kalau bicara. Aku kan... Sudah, jangan berdebat. Menurutku lebih baik kalian ceritakan kejadiannya, biar lebih jelas persoalannya. Aku sangat berterima kasih atas kebaikannya tersebut. Itulah sebabnya aku akan membalas budi baiknya itu dengan melahapnya. Nah, biar dia tidak menderita lagi hidup di dunia ini dengan kedunguannya. Namanya saja kerbau, selalu dungu. Benar kan, Cil? Seperti katamu tadi, Cil. Ini kan hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Iya kan? Ini kan rimba, Cil. Benar, aku setuju dengan ular perkasa ini. Kurang ajar kamu, Cil. Tapi Kurang ajar. akhir-akhir ini aku sedikit dungu juga. Mungkin keturunan ini. Terus terang, aku tidak mengerti yang kau ceritakan tadi.
Jadi, bagaimana kalau kau praktekkan saja peristiwanya? Biar Kancil yang bodoh ini bisa mengerti, ya? Wah, payah juga kamu, Cil. Tapi baiklah. Aku tidak keberatan melakukannya. Biar Kerbodungu ini juga paham arti hukum rimba itu. Ayo Kerbodungu, taruh pohon itu di atas badanku. Seperti saat sebelum kamu menolongku. Ayo, cepat lakukanlah. Baiklah. Nah, beginilah Cil, awal kejadiannya. Aku terjepit batang pohon yang besar ini. Lalu? Ya, aku berteriak minta tolong. Seperti... Tolong, tolong. Lalu Kerbodungu ini datang dengan menolongku. Begitulah kejadiannya. Paham kan? Ya, aku paham sekarang. Terus, kenapa bengong saja? Ayo angkat pohon ini. Kerbau yang baik, apa kau mau menolongnya lagi, huh? Setelah kau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang aku baru mengerti. Hebat kamu, Cil. Aku kira tadi... Sudahlah, lebih baik kita tinggalkan tempat ini segera. Biar ular jahat yang tidak tahu balas budi itu meratapi kedunguannya. Hei! Apa-apaan ini? Ingat, ini kan hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ayo tolong aku. Benar, tidak hanya siapa saja yang kuat, tapi juga siapa yang cerdik, dia yang menang. Hei! Kemana kalian? Jangan pergi. Jangan pergi. Mengapa aku bisa sedungu ini? Mungkin ada pertolongan di atas sana. Terima kasih ya, Cil. Kamu memang cerdas. Kamu terlalu melebih-lebihkan. Sudah ya, Cil. Aku pulang dulu. Iya deh. Hati-hati ya. Iya. Aku mau minum dulu. Aku sangat haus. Wah, air sungai ini bening sekali. Aku jadi bisa mengaca dan melihat rupaku. Kinclong. Akhirnya ketemu juga kau. Aku dalam kondisi puncak sekarang. Silakan kalau kamu mau lari. Hah? Lari? Buat apa? Aku sudah punya pengawal yang setia menjagaku. Dan dia lebih jago dibandingkan dirimu, macan ompong tidak punya gigi. Apa? Kok marah? Katanya Raja Rimba. Kalau kamu menginginkanku, kalahkan dulu jagoanku ini. Mana dia? Tuh lihat, dia mengejekmu. Tapi wajar sih, soalnya dia memang jago. Bodoh, tidak ada yang jago daripada aku. Ya buktikan saja kalau begitu. Tuh kan, dia mengejekmu. Lihat, dia marah padamu. Jangan berlagak di depanku. Kena kau, rasakan. Dasar macan bodoh. Come on, boy. Ayo, serbu dia. Jangan lari kamu. Jangan. Tolong. Kasian juga macan belang itu. Pasti buaya-buaya itu mengerjainya. Tuh kan mulai. Ayo mulai. Lebih baik Kancil tidak ikut-ikut deh. Jangan. Yuhui,
bisa bebas lagi. Wah, si macan belang itu selalu saja bisa aku tipu. Sepertinya dia tidak kapok-kapok. Wah, awannya gelap benar. Rasa-rasanya mau hujan lebat. Aku harus cepat-cepat cari tempat berlindung yang hangat. Biar badanku tidak kedinginan. Pokoknya aku akan mencari tempat yang aman. Asia, bagaimana ya cara keluarnya? Tinggi sekali. Sebentar lagi hujan turun. Pasti tempat ini penuh dengan air. Bisa mati tenggelam aku. Waduh, jadi bagaimana ya? Gawat juga kalau aku tidak bisa keluar dari tempat ini. Seperti suara si gajah jahat. Yes, selalu saja kutemukan akal-akal yang bagus di saat segenting ini. Hei! Hei! Siapa saja yang ada di atas sana? Cepatlah! Mumpung masih ada kesempatan. Ayo cepatlah. Kalian masuk ke sini beramai-ramai. Ayo cepat. Masuk ke tempat aman ini biar terhindar dari bahaya. Kancil, sedang apa kamu? Oh, kamu? Ayo cepat. Jangan buang-buang waktu lagi. Apa kamu tidak sayang dengan tubuh perkasamu itu? Ayo cepat turun. Memangnya ada apa? Hah? Kok kenapa? Apa kamu tidak tahu? Sebentar lagi langit akan runtuh. Bisa berkeping-keping tubuhmu kalau tidak cepat-cepat berlindung di sini. Langit runtuh? Dasar bodoh. Lihat, awannya saja sudah gelap begitu. Sebentar lagi pasti jatuh. Ih, menyeramkan. Lihat, kilatnya sudah menyambar-nyambar. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu sungguh beruntung. Masih tersedia tempat yang cukup buat tubuh gedemu itu. Ayo lekas, sebelum kedahuluan hewan-hewan lainnya. Baiklah. Ayo, hati-hati ya. Gajah Gembul, lompat begitu saja sudah KO. Beres sekarang. Biar Gajah Gembul itu istirahat dulu. Nanti juga bangun kalau hujan turun. Terima kasih, Cil. Berkat akal cerdikmu, akhirnya kami terbebas dari kesewenang-wenangan Gajah Sojago itu. Oh, sama-sama. Kebetulan saja kok. Aku juga merasa untung bisa bebas dari lubang sial itu. Bisa saja kalian bebas dari lubang sial itu, tapi jangan harap bisa bebas dari macan belang, si penguasa rimba ini. Ayo, kalian pergi semua. Ayo sini anak manis. Sudah terlalu banyak kamu menyusahkanku. Oh, benar-benar Kanjeng Sinting. Kali ini tidak ada ampun lagi buatmu.
aku menguasai danau ini. Ada jalan pintas untuk menangkapnya. Wah, lelah juga. Tampaknya dia sudah mulai tertinggal jauh. Mungkin dia juga kelelahan. Benar, dia sudah tidak terlihat lagi. Aku bebas sekarang. Hey guys, what are you doing? Seberapapun cepatnya kamu lari, tak mungkin kamu bisa mengungguliku. Sekarang apa maumu? Apa kamu masih punya mainan lagi yang bisa mengerjaiku? Aku akui kamu memang cerdik, tapi lama-kelamaan kamu pasti akan kehabisan akal juga. Dan akhirnya akan menjadi kancil yang dungu seperti yang kulihat saat ini. Tapi yang kupersoalkan kini bukan masalah cerdik atau dungu, tapi tentang kekuatan antara kita berdua. Terus terang, kekuatanku tidak berkurang sedikit pun, walau aku telah berlari sejauh itu. Tapi bagaimana dengan dirimu? Pasti sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Oh, tidak punya kekuatan lagi, katamu? Ya. Belum tahu dia. Baik, kalau kamu ingin bukti, lihat ini. Bagaimana? Hampir mati lemas aku dibuatnya. Ini semua gara-gara si kancil gila itu. Wah, kacau nih. Sungai rawa ini lebar sekali. Aku harus menyeberanginya. Tapi bagaimana caranya? Aku kan tidak bisa berenang. Belum lagi gerombolan buaya-buaya liar itu. Ngeri. Tapi aku harus tetap menyeberanginya. Sebab kalau tidak, aku harus berbalik arah dan bertemu dengan macan jelek itu. Terus saja melamun, Kancil manis. Waduh. Baiknya bagaimana ya? Nah, kamu sekarang kena. Santapan lezatnya akhirnya datang sendiri. Sekarang kau tidak bisa lari lagi, anak manis. Sekarang bersiaplah untuk berpesta bersama kami. Come on, boy. Ayo, kita rayakan pesta kemenangan ini. Wah, gawat nih. Gimana caranya aku lari? Pegangan buaya ini kuat sekali. Waduh, belum lagi macan belang itu. Pasti masih memburuku juga di belakang sana. Wah, mudah-mudahan ideku ini akan berhasil. Buaya-buaya itu bisa ditipu. Tunggu. Baiklah, aku rela menjadi santapan kalian. Tapi satu permintaanku. Hendaknya dagingku yang lezat ini tidak menjadi rebutan di antara kalian. Aku ingin kalian membaginya dengan rata. Tentu. Kamu tidak usah mengguruiku tentang hal itu. Kami selalu adil bila mendapat rejeki. Benarkah? Tapi aku tidak yakin kalian bisa melakukannya dengan adil. Kalau kalian tidak keberatan, aku bisa mengajari kalian bagaimana cara-cara melakukan pembagian dengan rata. Ya, hitung-hitung mengamalkan ilmuku. Oke, aku setuju, Cil. Ya, hitung-hitung kamu menularkan kecerdasanmu itu. Biar kami tidak kelihatan apa bodoh. Baiklah, pertama-tama kalian berbaris semua yang rapi. Aku akan menghitung jumlah kalian, biar nanti enak membaginya. Berbaris? Oh iya, benar. Biar mudah menghitungnya ya. Ayo, kalian tunggu apa? Ayo, baris yang rapi. Mau makan saja repot-repot. Iya. Jangan-jangan ini tipu daya si kancil saja. Hebat, cepat sekali. Tampaknya mereka sudah terlatih. Lihat, barisannya sesuai dengan yang kuinginkan.
Sekarang giliranku. Tolong lepaskan kakiku dulu. Ayo lepaskan. What? Loh, kok kaget? Aku akan mulai menghitung. Bagaimana aku bisa menghitung dengan kaki dipegangi begini? Ayo, aku janji tidak akan menipumu. Jangan coba-coba menipuku ya. Aku kini sudah tidak sebodoh yang kamu kira. Baiklah, kau akan kulepas. Tapi tidak aku beri kesempatan untuk lolos. Ingat, jangan macam-macam. Aku di sini biasa menerkam. Ayo cepat hitung. Ya, baiklah. Akan segera aku kerjakan. Ini yang kuinginkan. Mereka masih saja gampang ditipu. Lihat, tampang mereka lugu sekali. Tidak sadar kalau aku bohongi. Aku tidak akan buang-buang waktu lagi. Ya, aku mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, satu lagi. Aku berhasil. Buaya yang baik, terima kasih atas bantuannya. Aku tidak menyangka kalian bisa menjadi jembatan penyeberangan yang baik. What? Jadi kamu... Wah, hidupku jadi tidak tenang. Diburu-buru terus. Lepas dari mulut harimau, jatuh ke mulut buaya. Lepas dari buaya, ada si ular. Yang pasti dendam sekali mereka terhadapku. Tapi kalau dipikir-pikir, dikejar itu ada seninya juga. Apalagi kalau berhasil mengibuli mereka. Aku puas sekarang. Puas katamu? Belum tahu dia. Baiklah, kini saatnya aku buat sesuatu yang bisa memuaskanmu untuk selamanya. Tunggu saja permainan sebelang. Sebentar lagi kamu akan menjadi permainan yang menarik, Cil. Sudah gatal tanganku. Nah, ini saatnya. Lagi-lagi si belang. Baik. Siapa ini? Pagi-pagi sudah terkurung seperti cacing keinjak. Kali ini mati kutu aku. Sungguh Aku suatu harus cari akhir yang akal memilukan. secepatnya agar Tak keluar dari kusangka bisa kurungan seperti brengsek ini. ini. Sungguh mengenaskan. Tampaknya kau kelaparan sekali, belang. Kasihan. Betul memang. Wah, dalam keadaan seperti ini, kamu masih sempat mengasihani aku. Itu sebabnya kamu segera aku lahap sebagai pengganjal perutku. Ya, lumayan. Walau beberapa jam berikutnya, mungkin lapar lagi. Apa kau tidak pernah berpikir untuk mendapatkan daging yang lebih daripadaku, agar perutmu bisa kenyang berminggu-minggu? Sudah aku rasakan semua daging hewan-hewan di hutan ini. Tidak ada yang terlewatkan, mulai dari sate ayam sampai sop kambing. Tapi yang ini bukan hewan. Mereka menyebutnya manusia. Dagingnya sungguh lezat sekali. Aku tahu tempatnya kalau kau tertarik. Sungguh hebat kau merayuku. Setidaknya nyawamu terselamatkan untuk beberapa saat. Ayo, cepat, antar aku. Tapi aku tidak bodoh untuk melepaskanmu. Berapa jauh lagi tempat manusia itu tinggal? Aku sudah tidak sabar lagi mencicipi rasanya. Tenang, tinggal sedikit lagi. Aku jamin, kamu pasti akan ketagihan setelah menikmati dagingnya. Kamu akan merasa melayang-layang, tidak ingat apa-apa lagi. Benar-benar enak daging manusia itu. Ayo, Cil, cepat. Aku sudah tidak tahan. Ayo. Kau sungguh beruntung, belang. Lihat, itu tempat tinggalnya. Manusia-manusia itu pasti ada di dalamnya. Kita tunggu saja dulu di sini. Sebentar lagi juga mereka pasti keluar. Wah, mana Cil? Kok tidak muncul-muncul? Tenang, jangan berisik. Sebentar lagi. Tidak sabaran sih. Itu. Bukan itu, bodoh. Itu rasanya tidak enak, masih mentah. Itu baru calon manusia. Masa kamu tidak bisa membedakan sih? Itu kan masih kecil. Kau tidak akan merasa kenyang makan itu. Lihat, itu pasti dia. Itu juga bukan, bodoh. Rasanya pahit. Itu bukan manusia. Lihat saja kulitnya. Yang keriput dan kurus kering.
Masa kamu tidak bisa melihatnya? Dasar bodoh. Ayo, Kek, cepat. Kenapa berhenti, Kek? Kakek lihat apa sih? Walaupun sudah tua begini, namun penglihatan kakek masih tajam. Tidak sedikit pun mata kakek rabun, Cuk. Jadi, apa yang kakek lihat? Memangnya ada apa di sana, Kek? Ada 2 gadis cantik di sana, Cuk. Kakek salah lihat kali. Mana mungkin ada cewek berkeliaran di hutan yang sepi begini, Kek? Benar, Cuk. Swear. Sampai kapan kita di sini menunggu seperti ini, Cil? Kalau terus-menerus seperti ini, aku tidak tahan, Cil. Sabar. Sebentar lagi juga giliran manusia yang asli akan muncul. Pokoknya kau tenang saja. Lihat, Blang. Inilah saatnya. Itu manusia yang kita maksud. Cepat beraksi. Oh, benar nih, Cil. Lihat bentuk tubuhnya. Sangat menggiurkan. Itu, dia bawa apa, Cil? Mungkin itu alat untuk mengusir nyamuk. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat rekam dia. Oke, bos. Akan aku lakukan sekarang. What the hell you doing here, huh? Let's get over here. I'll destroy your head. Ayo anak manis, sini sayang. Ngomong apa kamu seperti ular sawah? Crazy animal. Damn it. Alright, this is your way. I have no many choice. No man, no law, no war, and can't stop me. Oh, mau ngusir? Memangnya aku nyamuk? Mata hitam gede begitu tidak bisa membedakan. Baiklah, aku turuti kemauanmu. Ayo lakukan. Memangnya aku takut? Gila, pengusir nyamuk apaan tuh? Jangan lagi! Ada apa, nak Lester? Kok sepertinya ada suara kicau burung ya? Bukan, Kek. Itu suara tembakan Om Plaster. Kamu ini bagaimana sih, Cuk? Biar tua-tua begini, telinga kakek masih jelas pendengarannya. Ya sudah, terserah kakek saja deh. Oh iya, Kek. Ngomong-ngomong, kakek kok masih bisa makan yang keras-keras sih, Kek? Kan gigi kakek sudah ompong. Belum tahu dia. Jangan lihat luarnya saja. Nah, lihatlah ini. Ampun. Nah, teman-teman, lucu dan asik kan cerita dan pengalamanku ini? Sudah dulu ya, soalnya capek dikejar-kejar. Sampai jumpa lagi di lain cerita. Salam.